Makanya saya bilang, memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Tugas kita hari ini usaha, Mas. Besok belum tentu masih hidup kok, Mas. Ngapain kita pusingin besok? Simple itu. Iya. Dan saya percaya kalau kita nggak jahat sama orang, kita terus ikhtiar, tawakal, Allah kasih jalan. Dan kebanyakan orang gagal itu karena apa? Merendahkan penciptanya. Ini saya real nih, hidup saya, ini value saya, Mas. Dia berdoa, dia ibadah, dia ke gereja, dia ke masjid dan lain-lain. Tapi ketika dia mengerjakan sesuatu, ini pikirannya ragu-ragu, Mas. Ini dia lagi ngerendahin penciptanya. Loh, kalau lu punya Tuhan, jangan ada kekhawatiran sedikit pun atas hidup lu. Wow. 100%, kalau perlu 1.000.000%, 1.000.000% percaya bahwa kalau lu berusaha, Tuhan pasti kasih. Pasti kasih. Karena Tuhan gak pelit. Jangan ada ragu-ragu sama sekali. Nah, di Islam saya belajar manjada wajada. Ya. Kun fayakun. Kalau Yes. Allah sudah berkehendak, gak ada yang bisa batalin. Itu aja udah pedoman saya. Saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, yang namanya Saifuddin Ibrahim kita kenal adalah sebagai seorang penista agama. Pendeta ini hobi sekali mencomot dalil-dalil ayat Al-Quran, dalil hadis, dan lalu dipelintir sesuai dengan kemauan hatinya, dipelintir sesuka hatinya. Itulah yang sering dilakukannya di channel YouTube-nya, baik streaming maupun yang diupload di konten-konten di channel Saifuddin Ibrahim. Nah, sahabat, apakah lantas Islam dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut? Ternyata tidak, sahabat-sahabat ya. Justru semakin dihina, semakin dinistakan, semakin dilecehkan, agama Islam semakin bersinar. Terbukti dengan banyaknya yang masuk Islam. Banyak sekali dari jemaat ataupun non-muslim yang berbondong-bondong bersyahadat dan bermualaf karena penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut. Makanya saya bilang, memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Nah, sahabat, suatu ketika Saifuddin Ibrahim pernah keseleo lidah dengan mengucapkan statement yang baru saja kita dengar tadi ya. Saifuddin Ibrahim berpesan kepada semua orang, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen banyak manusia jahat. Gak usah masuk Kristen karena di dalam Kristen banyak penipu. Nah, itulah ya, sebuah keseleo lidah yang berhasil kita rekam dan tetap akan kita viralkan sampai kapanpun. Dan kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah kisah mu'alaf dari seorang juragan ini, seorang bos ya, bernama Bang John. Ketika itu sedang membagi-bagi uang ini di keluarganya yang masih Kristen. Beda Saifuddin Ibrahim, berbeda pula dengan Bang John yang mu'alaf ini ya. Kalau Saifuddin Ibrahim di agamanya yang sekarang selalu menghina, melecehkan dan menistakan agama Islam, artinya tidak ada kebaikan yang bertambah ataupun setelah masuk di agamanya yang sekarang bukannya menjadi lebih baik, tetapi ya itulah yang bisa kita lihat dalam diri Saifuddin Ibrahim. Berbeda dengan Bang John ini ya, setelah masuk Islam ternyata bertambah baik akhlaknya, akhlakul karimah tetap terjaga.
untuk besok mau bagaimana, urusan ini bagaimana. Enggak. Iya, itu kan kekuasaan Tuhan. Yes, tugas kita hari ini usaha, Mas. Besok belum tentu masih hidup kok, Mas. Ngapain kita pusingin besok? Simple itu. Iya, ya. Dan saya percaya kalau kita nggak jahat sama orang, kita terus ikhtiar, tawakal, Allah kasih jalan. Dan kebanyakan orang gagal itu karena apa? Merendahkan penciptanya. Ini saya real nih, hidup saya, ini value saya, Mas. Dia berdoa, dia ibadah, dia ke gereja, dia ke masjid dan lain-lain. Tapi ketika dia mengerjakan sesuatu, ini pikirannya ragu-ragu, Mas. Ini dia lagi ngerendahin penciptanya. Loh, kalau lu punya Tuhan, jangan ada kekhawatiran sedikit pun atas hidup lu. Wow. 100%, kalau perlu 1.000.000%, 1.000.000% percaya bahwa kalau lu berusaha, Tuhan pasti kasih. pasti kasih. Karena Tuhan gak pelit. Jangan ada ragu-ragu sama sekali. Nah, di Islam saya belajar manjada wajada. Ya. Kun Saya- fayakun. Kalau Yes. Allah sudah berkehendak, nggak ada yang bisa batalin. Nggak ada yang bisa Itu aja batalin. udah pertobat saya. Sahabat, sangat luar biasa kita mendengar prinsip hidup dari Bang John yang notabene adalah seorang mu'alaf ini ya. Prinsipnya adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Subhanallah, Masya Allah. Dan prinsip hidup dalam Islam tersebut dipraktekkan oleh Bang John ini, sehingga beliau ini sekarang sudah menjadi direktur di 3 perusahaan dan mempunyai karyawan banyak sekali, sahabat-sahabat ya. Subhanallah, Masya Allah ya. Prinsip hidup yang dipegang teguh oleh Bang John sampai sekarang. Jangan takut hari ini, besok makan apa. Jangan takut, Allah itu ada. Jangan mengatur Tuhan. Nah, itulah prinsip yang selalu ditanamkan oleh Bang John ini ya. Sesuai dengan prinsip hidup di dalam agama Islam, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah, akan dikeluarkan dari segala kesulitan hidupnya, akan diberi kemudahan, akan diberi solusi atau jalan keluar di setiap masalah, dan akan dibukakan pintu rezeki yang tidak diduga-duga, tidak bisa kita duga dari manakah datangnya rezeki tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Subhanallah, kita belajar banyak kepada mu'alaf Bang John ini ya. Terima kasih telah menanamkan prinsip hidup yang sangat luar biasa terhadap kita sendiri, khususnya umat Islam. Sahabat, mari kita doakan untuk Bang John yang mu'alaf ini, mudah-mudahan istiqomah dan husnul khotimah di akhir hayatnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, mari kita doakan juga untuk saudara-saudari kita non-muslim di luar sana yang belum mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan dengan melihat, menyimak sebuah kisah hidup dari Bang John ini bisa terinspirasi dan termotivasi hingga akhirnya menemukan kebenaran dan mendapatkan hidayah, dan lalu berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.